one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dita Meira Huzaimah. Welcome to my class. Today we will learn about explanation text. But before we start our class, let's play together. Now you have to prepare your book, dictionary, and stationery before we start our class. Ready? Do that one dance, baby. That one dance. Hello everyone, in this video we will learn about explanation text. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu explanation text? Explanation text is a non-fiction text that is used to describe how or why things happen. Explanation text atau dalam bahasa Indonesia berarti teks eksplanasi adalah teks non-fiksi yang di dalamnya mengandung penjelasan serta alasan terjadinya sebuah fenomena. Contohnya, terjadinya hujan, pelangi, banjir, dan yang lainnya. Explanation text dibedakan menjadi dua macam, yaitu first, sequential explanation. Explanation that describe natural and non-natural phenomena. For example, life cycles. Nah, untuk sequential explanation adalah jenis teks eksplanasi yang menjelaskan tahapan terjadinya sesuatu. Contohnya seperti alur kehidupan. Second, cause and effect explanation. Kalian sudah tahu kan apa itu cause and effect? Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, cause and effect adalah sebab dan akibat. Ini adalah jenis teks eksplanasi yang menghubungkan sebab akibat sesuatu kejadian. Contohnya, seperti kejadian gunung meletus. Ada sebab serta ada akibatnya. Next, structure of an explanation text. Struktur teks eksplanasi ada 3 macam, yaitu first, social function. Yang kedua, general structure. Dan yang terakhir, linguistic features. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. First, social function. An explanation text is used to describe how or why a certain phenomenon happens. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, teks eksplanasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana atau kenapa sebuah fenomena bisa terjadi. Contohnya seperti bagaimana pesawat bisa terbang atau kenapa terjadi kebakaran hutan. The second one is general structure atau struktur teks eksplanasi secara umum. Yang pertama, title that identifies the topic to be explained. Pada judul teks eksplanasi harus mengandung topik yang akan dijelaskan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Pada teks ini telah tersedia judul earthquakes atau gempa bumi. Kita bisa menggunakan judul yang sederhana seperti ini, asalkan judul ini mewakili topik yang akan kita bahas. Jangan sampai kita menggunakan judul gempa bumi, namun isinya malah hal yang lain. Second, an opening statement that identifies the process to be explained. Kemudian, setelah membuat judul tadi, kita perlu menulis pembukaan yang berisi tentang topik apa yang akan kita bahas. Mari kita simak contoh berikut ini. Pada paragraf pertama di sini menjelaskan tentang betapa menakutkannya gempa bumi itu. Jadi, paragraf ini sudah sesuai dengan judul yang akan kita bahas. Third, a clear order of paragraph that describe how and why. Berikutnya adalah paragraf runtut yang menjelaskan tentang bagaimana
dan alasan terjadinya sebuah fenomena. Untuk bagian ini bisa berisi satu atau lebih dari satu paragraf. Kemudian, mari kita lihat contoh berikut ini. Pada contoh yang tersedia memiliki 2 paragraf runtut yang menjelaskan tentang gempa bumi. Jadi, paragraf ini harus runtut. Jika tidak, maka pembaca akan kebingungan. Next, a concluding paragraph that puts all the information together. Pada bagian ini, penulis akan merangkum semua informasi yang telah dibahas pada paragraf sebelumnya. Kemudian, informasi itu akan dijadikan satu pada paragraf yang terakhir. Mari kita simak contoh berikut ini. Earthquakes are dreaded by everyone, atau gempa bumi ditakuti oleh semua orang. Jadi, paragraf sebelumnya tadi menjelaskan tentang bagaimana menakutkannya gempa bumi itu, sehingga ditakuti oleh semua orang. Yang terakhir adalah a visual text atau gambar. Untuk yang ini tidak wajib untuk dilakukan. Apabila kita membutuhkannya, kita bisa menaruh gambar pada teks tersebut. Contohnya, mari kita lihat yang berikut ini. Seperti yang bisa dilihat, gambar yang menyertai di sini sudah sesuai dengan topik, yaitu gempa bumi. Akibat gempa bumi, rumah-rumah hancur seperti pada gambar. Nah, untuk gambar ini harus sesuai dengan topik ya. Jangan sampai tidak sesuai. Kita membahas gempa bumi, namun gambarnya malah kebakaran atau banjir. The third is linguistic features. Yang pertama, focus on general group rather than specific. Jadi, untuk teks eksplanasi ini biasanya fokus pada secara umum. Jadi, digambarkan secara umum, baru kemudian kita lihat ada yang spesifik. Second, use a linking words like in general, rather, for instance. Jadi, pada teks eksplanasi ini biasanya ada linking words. Yang ketiga, use of action verbs like breaks, erupts. Jadi ada action verb juga selain linking words tadi. Kemudian use of present tense like is, wake, are. Jadi kalau teks eksplanasi ini biasanya menggunakan present tense. Kemudian reference to people should not be given. Next, passive voice may be used. Passive voice itu seperti mengatakan menjadi dikatakan, seperti itu contohnya. Next, use of technical terms and language relevant to the subject. Jadi untuk kalimat-kalimatnya ini harus sesuai dengan subjek yang kita bahas. Next, conjunction should be used to make connection like and, but. Jadi juga ada konjungsi untuk menghubungkan kalimat satu sama lain. Next, gives a detailed description to create a rich meaning. Jadi deskripsinya harus detail sehingga kita bisa memahami teks tersebut. So, that's all for today. You have learned about explanation text. Do that one dance, baby. That one dance. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.